Ya, oke ya. Kita pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Nah, jadi kemarin pertemuan pertama materinya belum full ya kemarin ya. Jadi masih hanya sebagian yang kita bahas. Nah, nanti kita bisa coba ya lihat ya untuk yang persamaan diferensial variabel terpisah ya. Kemudian lanjut ke persamaan diferensial eksak ya. Oh, bukan eksak ya, berarti transformasi ke variabel terpisah. Ya, kemudian yang di LMS kemarin ada yang tanya ya kan itu pengumpulan tugasnya ya sementara disimpan di drive dulu aja. Iya, pada siap. Iya, ini di GDS ini saya soalnya ada ngajar tadi yang pagi jam 8 sampai jam 10 kan itu apa yang pen- oh ya. Oh, iya boleh saya turun ke lantai satu. Ah, iya iya. Iya, kayaknya ini nanti sebentar saya akan turun ada apa yang mau menyerahkan berkas ini harus ke bawah nanti daripada yang mereka yang naik ya mereka juga mau ke keuangan jadi lewat depan nanti saya ambil itu. Tapi ini baru jalan dari pasca ya berarti paling 5 menit lagi ya gitu ya. Ya, jadi nanti untuk pengumpulan tugasnya sementara disimpan di drive dulu. Nanti ya kan memang setting awalnya di assignment ya, di tugas individu itu mengumpulkannya file ya. Cuma karena keterbatasan dari storage di LMS, jadi saya sarankan kemarin jangan mengumpulkan file tapi disimpan di drive kemudian linknya. Nah untuk memasukkan link ternyata di situ nggak ada tempat ya. Ya, saya harus harus nyari cara untuk memunculkan tempat supaya untuk copy paste ya untuk paste linknya ya. Karena kalau dari tampilan yang dari saya kan nggak kelihatan di beda dengan tampilan mahasiswa kan. Jadi nanti saya akan coba cek ya, ada nggak tempat yang bisa digunakan seperti deskripsi. Kalau deskripsi kan bisa ya. Nah di situ ada deskripsi nggak ya? Atau mungkin pas setting setting di tugas individunya saya nanti saya akan cari ya. Kalau ada deskripsi berarti bisa saya munculkan deskripsi supaya bisa untuk memasukkan atau memasang linknya ya. Jadi sementara semuanya disimpan dulu di drive ya, di drive masing-masing. Ya, silahkan ditulis tugas satu, tugas dua, tinggal nanti kalau saat sudah siap tugas satu, copy link, paste di LMS itu. Kemudian tugas dua juga dan seterusnya ya. Jadi per tugas nanti untuk linknya ya. Jadi bukan link foldernya tapi link filenya. Ya oke, saya izin dulu sebentar ya. Boleh dibaca-baca dulu PPT-nya ya dan dari sisa PPT yang kemarin dan PPT yang hari ini. Jadi silakan dibuka masing-masing, kemudian dilihat dulu saya izin ke bawah dulu sebentar ya. Saya tutup mikrofon saya. Oke, Bapak.
Oke ya, kita mulai ya. Mungkin ada pertanyaan untuk materi yang lalu. Jadi kalau kita sebelum melanjutkan ya, kalau ada materi, ada yang belum dipahami atau ada yang perlu ditanyakan, silakan ya. Bapak, saya ingin bertanya terkait pengumpulan tugas. Iya. Eh, itu kan kita sudah mulai mengumpulkan menggunakan file dan menggunakan link drive. Link Hmm. drive-nya kita sepakat perlu di komen, lalu filenya tetap kita upload. Apakah itu akan ada perubahan lagi atau gimana ya, Pak? Nah, kalau yang apa di komennya itu di bagian apa? Di bagian itu juga apa namanya? Tempat uploadnya itu kan ya. Iya, di komen tugas pertemuan satu. Hmm. Bisa dimasukkan linknya di situ. Oke, seperti itu saja berarti ya, Pak, Iya, kalau pengumpulannya. memang bisa di paste di situ di tempat komen ya silakan. Kemudian kalau filenya tidak filenya kan tidak diupload di situ, artinya tidak ada file yang diupload, itu bisa nggak dikirim gitu? Udah dicoba belum? Saya sempat nyoba Pak, cuma masukin komen doang gitu ya. Nggak bisa Pak, tetap harus masukin satu file juga seenggaknya. Jadi kalau Hmm. pengen tugas saya kekumpul gitu di bagian pengumpulan tugas, seenggaknya ada file yang harus masuk. Atau apapun yang masuk, pokoknya dia di bagian Hmm. pengumpulan tugas. Kalau kita komen doang nggak masuk, nggak akan hitung dikumpul. Oh gitu ya. Terus apa yang dimasukkan, atau kalau kalau misalnya filenya itu file link yang diketik di apa namanya Word, kemudian di save, nanti itu yang di upload itu, kalau itu kan berarti filenya kecil ya. Ya coba kalau saya membuat membuat apa namanya file yang isinya hanya tulisan aja, itu kalau di save itu berapa ukurannya ya. Jadi misalnya ini saya buat saya tulisan satu dua baris lah gitu ya. Kemudian saya save, saya namanya coba tugas ya. 'Itu coba lihat ukurannya berapa kalau hanya file isinya cuma tulisan satu baris. Ya, ini ada detail. Mana tadi kok nggak ketemu yang hari ini coba. 14 kilo ya, 14 kilo kecil ya. Oke, nggak apa-apa ya, cuma 14 kilobyte. Jadi gitu aja ya. Jadi linknya itu di paste di Word, kemudian diupload ya, diupload ke tempat upload file. Oke, bisa dipahami ya. Maaf Pak, Oke, ini maksudnya Bapak. dibikin tugasnya Iya, diketik di Word apa gimana sih Pak? Kan tadi kan iya. kecil tuh. Kalau Cuma ini aja, cuma copy paste linknya saja. Kan setelah di drive, kan disimpan di drive, linknya Hmm. kan copy paste di Word ya, Word kosong ya, kemudian disimpan nama tugas satu ya. Kemudian itu yang diupload ya, karena saya lihat di sini ukurannya cuma 14 kilobit ya, berarti kan kecil kan ya.
Jadi tidak mempercepat habis storage-nya gitu maksudnya. Berarti misalnya tugas pertemuan satu nih Pak, berarti kita taruh upload Word yang isinya link buat file yang tugas pertama gitu ya. Itu berlaku Iya, terus juga sama seterusnya. iya. Oke. Jadi nanti kan saya ngelihatnya kan tinggal saya buka filenya itu, kemudian saya klik gitu kan, klik linknya baru bisa masuk gitu. Oke ya, sudah ini ya eh, ketemu caranya. Karena kan ya permasalahannya itu jadi storage-nya cepat habis gitu ya. Kalau storage-nya habis, error muncul. Oke, saya buka dulu filenya. Saya buka di pertemuan satu dan pertemuan dua ya, karena pertemuan satu kemarin ada yang belum selesai. Kok lambat ini, diklik belum masuk. Pertemuan satu ini mau klik download ini kok nggak muncul. Nggak klik PPT-nya belum masuk. Ini yang pertemuan pertama, kemudian yang pertemuan kedua saya buka sekalian. Untuk pertemuan pertama yang beda dengan variabel terpisah, apakah ada pertanyaan? Jadi di bagian bawah ya.
Oke, kalau nggak ada kita coba bahas saja ya ini. Jadi tingkat 1 pangkat 1 itu bisa ditulis dalam bentuk umum ini. MXYDX plus NXYDY sama dengan 0 ya. Jadi ini yang MXY itu yang fungsi yang di depannya DX, kemudian NXY itu fungsi yang ada di depannya DY. Nah, kalau mau kita menyelesaikan persamaan PD tingkat 1 pangkat 1 itu ada tiga arah ya. Jadi apakah dia variabel terpisah atau tidak ya. Kemudian dia eksak atau tidak. Kemudian linear atau tidak. Jadi ada tiga ini ya, tiga macam. Nah, kalau misalnya PD-nya itu tidak masuk ke salah satu dari satu ke tiga, nanti harus kita arahkan ke salah satu. Jadi dengan transformasi atau pemisalan ya ke variabel terpisah atau dengan transformasi ke PD linear. Ya. Kalau ke PD eksak itu dicari faktor integrasi ya untuk bisa menjadikan eksak. Ya. Jadi alurnya seperti ini. Jadi tingkat 1 pangkat 1, kita cek dulu variabelnya terpisah atau tidak. Kalau iya berarti kita selesaikan dengan cara variabel terpisah ya. Kemudian kalau tidak, kita bisa cek eksak atau tidak. Atau dari sini juga kalau nanti ya kan pembahasan ada setelah PD variabel terpisah ini pembahasan tentang persamaan diferensial yang tidak bisa dipisahkan variabel tapi bisa diubah ya atau ditransformasi ke PD variabel terpisah ya itu yang nanti akan kita pelajari hari ini. Nah itu juga bisa ya langsung kita transformasi. Tapi kalau alur yang saya buat di sini, kalau variabelnya tidak terpisah, kita cek dia eksak atau tidak. Kalau eksak, selesaikan dengan cara eksak. Nah kalau misalnya ini tidak, harus kita cek lagi linear atau tidak, karena ada tiga kemungkinan itu ya. Kalau misalnya linear, selesaikan dengan cara PD linear. Kalau tidak, nah ini baru kita cari yang cocok kemana gitu ya. Ya, tapi di pembahasan yang kita gunakan atau yang kita pilih itu setelah pembahasan PD variabel terpisah tidak langsung PD eksak, tapi bentuk-bentuk PD yang bisa kita transformasi ke PD variabel terpisah ya. Artinya dia variabelnya tidak terpisah, kemudian dilakukan transformasi atau pemisalan itu bisa menjadi variabelnya terpisah. Ya. Nah, tapi kalau melihat alur ini bisa kita cari dilihat eksak atau tidak dulu ya, linear atau tidak, baru nanti kita lihat bisa nggak diubah ke jadi variabel terpisah gitu ya. Jadi yang penting kita nanti tahu dulu yang bisa diubah itu ciri-cirinya seperti ini ya, sehingga nanti bisa kita lakukan transformasinya ya. Kalau memang PD itu memenuhi dari kriteria yang bisa diubah tadi. Nah, tapi dalam alur yang kita buat sini kalau tidak variabel terpisah kita cek eksak atau tidak. Kalau tidak cek linear atau tidak. Baru kita cari mau diarahkan ke salah satu yang mana ya, yang cocok ya, yang sesuai yang bisa gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa diarahkan ke eksak dan variabel terpisah, tapi kadang-kadang juga hanya bisa diarahkan ke salah satu tempat saja gitu kan. Nah kalau bisa ke tiga-tiganya bisa ya silakan pilih salah satu saja gitu kan ya. Jadi yang penting bisa sampai menyelesaikan persamaan diferensial itu. Nah, jadi kalau tadi nanti yang variabelnya tidak terpisah, kemudian bisa diarahkan ke variabel terpisah, kemudian diselesaikan, nah harus dikembalikan ke variabel semula ya. Jadi kalau transformasi tadi kan dengan pemisalannya, artinya variabelnya berganti. Kalau misalnya dimisalkan Y sama dengan VX, nah nanti variabel Y-nya hilang. Jadi yang ada variabel X dan V, yang variabelnya bisa dipisahkan. Nah, di situ bisa penyelesaiannya harus dikembalikan ke variabel X dan Y ya, karena variabel awalnya itu. Tapi kalau di PD eksak, ya, PD eksak itu kalau tidak eksak, supaya menjadi eksak itu dicari faktor integrasinya. Faktor integrasi itu adalah fungsi yang kalau dikalikan ke PD yang tadi tidak eksak, itu menjadi eksak. Ya. Itu disebut
faktor integrasi. Nah, kalau misalnya kita ketemu faktor integrasi kemudian dikalikan menjadi eksak, nah kemudian kita selesaikan. Nah, di sini variabelnya tetap XY ya. Jadi dengan faktor integrasi itu variabelnya tidak berubah. Sehingga di sini tidak perlu dikembalikan ke kemana-mana ya, karena apa? Variabelnya sudah sesuai gitu kan. Itu yang tidak eksak ya. Kalau yang mengarah ke linear kan dengan transformasi berarti harus dikembalikan juga ya. Jadi variabel yang dimisalkan itu sebagai perantara, tapi kalau sudah selesai atau ditemukan penyelesaian ya harus kita kembalikan kepada variabel yang awal ya. Nah, jadi arahnya seperti itu. Jadi kita belajar dulu yang variabel terpisah ya. Ini kalau tadi MXY bisa diubah jadi kalian dua fungsi, satu fungsi X, satu fungsi Y, antara ini variabel X dan Y ini bisa dipisah. Jadi yang N-nya juga ya. Jadi ini kita menamakan jadi yang variabel terpisah ya. Kemudian kita kalikan dengan seperti itu kan yang tadi ya F1 F2X G2Y. Ini jadi berubah ya. Jadi yang mengikuti DX itu hanya variabel X saja, yang mengikuti DJ ini hanya variabel Y saja ya. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini bisa langsung diintegralkan ini untuk mencari penyelesaian umumnya. Nah, jadi inti dari PD variabel terpisah ini seperti ini. Jadi kalau sudah terpisah yang mengikuti DX itu hanya fungsi X saja, yang mengikuti DJ hanya fungsi Y saja, maka itu bisa kita integralkan masing-masing suku itu akan menghasilkan penyelesaian umum ya. Ruas kanannya 0 diintegralkan menjadi C. Ya, seperti itu. Teorinya seperti itu saja. Nah, yang menjadi masalah adalah teknik pengintegralannya. Kalau nggak bisa mengintegralkan ya tahu caranya tapi berhenti di situ ya. Nggak bisa selesai. Ya, padahal untuk bisa menyelesaikan kan ya harus tahu caranya dan bisa menjalaninya gitu kan ya. Nah, jadi ini contoh yang variabel terpisah tadi ini dibuat perkalian X kuadrat kali Y plus 1. Ini Y kuadrat kali X min 1. Nah, baru yang ada X min 1 ini turun ke sini, ke bawahnya DX. Y plus 1 juga ke sini ya. Nah, jadi menjadi yang mengikuti DX itu X saja, yang mengikuti DJ Y saja. Baru diintegralkan. Nah, ini teknik bagi integralan ini berfungsi di sini ya. Jadi X kuadrat dibagi X min 1 ini diubah dalam bentuk ini. Nah, bisa diakali, bisa juga langsung dibagi ya, X kuadrat dibagi ini. Jadi hasilnya adalah X per 1, sisanya adalah 1. Jadi seper X min 1 ya. Ini masing-masing diintegralkan, yang Y juga ya, jadi dipecah jadi seperti ini. Nah, jadi penyelesaian umumnya ini, seperti ini. Ini sebenarnya masih bisa ditulis yang lebih singkat ya, silakan aja kalau mau dirubah ya. Jadi kan ada len ya, len X min 1 kali ya ditambah ya. Len X min 1 ditambah len Y plus 1. Itu bisa digabung menjadi len X min 1 kali Y plus 1 ya. Kalau plus, itu kalau kali itu kan jadi plus ya kalau dalam logaritma ya. Ya juga di situ juga ada setengah, boleh dikalikan 2 ya. Nah, ruang sana C itu kalau dikalikan 2 ya tetap C saja ya. Karena C itu nilainya sembarang ya. Kalau dikalikan 2 ya tetap sembarang ya. Ya, jadi nanti menjadi ada X kuadrat plus 2X ya. Nah, ini X kuadrat plus 2X boleh juga dibuat kuadrat sempurna ya. Jadi menjadi X plus 1 dalam kurung kuadrat ya. Y-nya juga ya. Nah, kemudian kalau yang seperti itu ya berarti kalau di sebelah kiri tadi ini ada plus 1, kemudian yang Y-nya juga plus 1, nah perlu menjadi C-nya ditambah 2 ya. Nah, C tambah 2 itu juga nilainya ya tetap C juga ya. Karena nilainya sembarang ya. Ya, jadi ini boleh disederhanakan lagi boleh ya. Tapi kalau tetap seperti itu juga ya sudah benar kan, itu sudah penyelesaian umum. Meskipun bentuknya masih panjang ya. Tapi bisa
sederhanakan supaya tidak terlalu panjang. Ini contoh kedua seperti itu juga ya, ini bisa dikelompokkan jadi bentuk ya yang variabelnya terpisah ya. Nah, kemudian dipisahkan seperti itu, kemudian diintegralkan. Jadi prosesnya sama. Ya, kemudian diintegralkan itu muncul ada len semuanya ya. Nah, di situ kan ada C ya. Karena di suku yang ada di kiri itu semuanya pakai len, yang ruas kanannya C itu juga boleh ditulis len C. Sehingga di situ nanti ada len itu X min 1 kali Y per X sama dengan len C, artinya eh, X min 1 Y dibagi X itu sama dengan C ya. Jadi lennya hilang ya. Tapi hilangnya len itu jangan dicoret ya. Jadi bukan bukan dibagi dengan len ya, tapi dipangkatkan ke E eksponen ya. Jadi E pangkat len X kan sama dengan X ya. E pangkat len C sama dengan C gitu kan. Ya, sehingga memperoleh hasil seperti ini. Ini X-nya kalikan jadi seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada ya, langsung. Ini juga bentuk yang bisa dibicarakan variabelnya ya. Kemudian diintegralkan. Jadi ini integral ya. Jadi diintegralkan, ini juga diintegralkan, hasilnya ini. Yang ada len ini digabung ya. 4 len X itu menjadi len X pangkat 4. Ini len Y pangkat 3 ya. Karena plus ya, ini digabung menjadi ini. Kemudian ini pindah ke kanan ya. Nah, jadi kalau yang ini len, ini supaya hilang, ini E pangkat ya. Jadi ini sebenarnya E pangkat C plus Y. Nah, ini bisa ditulis menjadi E pangkat C dikalikan E pangkat Y. Nah, ini tetap tetap C saja ya. Jadi menjadi C E pangkat Y. Nah, ini. Ya, jadi E pangkat C kali E pangkat Y ya. Jadi tadi E pangkat C itu dianggap C saja. Oke, bisa dipahami. Nah, ini latihan-latihannya. Ini kalau nggak salah sama dengan yang di tugas ya. Jadi dengan memisahkan variabel ya. Ya, memisahkannya kan ini kan jadi dx per 4 min x kuadrat ya, ditambah dy per 1 plus 2 ya. Nah, tinggal mengintegralkan ya. Kemudian yang ini juga bisa diubah menjadi x dx dibagi x 1 plus x kuadrat. Ini menjadi seperti y dy. Nah, baru diintegralkan ya. Dan seterusnya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin ada yang belum punya bayangan untuk menyelesaikan. Jadi dengan memisahkan variabel kemudian diintegralkan ya. Nah, proses integralnya kadang-kadang kebentur hal yang sulit ya. Ya, kayak yang nomor 5 ini misalnya. Ini kan integral yang menjadi ya, seper 1 plus E pangkat min X dx. Ya, jadi ini integral ya. Ini sin Y
terkasih DY. Nah, integralnya bagaimana? Ya, jadi ini saja yang integralnya ini kelihatannya sederhana ya. Oke. Ya, coba ada yang bisa menyelesaikan ini. Boleh ditulis di kertas, gitu, kalau di foto kemudian ditampilkan. Saya mau coba kerjain nomor 3 deh, Pak. Iya boleh, silakan. Kerjain dulu Oke, ya, Pak. Nanti baru difoto. iya. Oke. Silakan semua ini ya, semua coba. Jadi itu hanya 5 soal, boleh nanti 5 orang ya menampilkan hasil. Jadi meskipun puasa ini, tapi jangan jangan apa namanya, eh, kendor ya, tetap harus semangat belajar. Jadi kadang ya jam-jam segini ngantuk-ngantuk juga ya, harus kita tahan ya. Kalau ngantuk cuci muka dulu. Jadi kalau dipakai untuk mikir ya harus nggak ngantuk ya. Saya ngajar juga kalau hanya ngejam seperti ini, kalau nggak sambil coret-coret itu juga bisa ngantuk. Bapak, saya izin mengerjakan nomor 3 ya, Pak. Iya, silakan. Bapak, aku juga izin ngerjain nomor 4. Iya, silakan. Yang sudah siap boleh ya langsung Saya share langsung screen. skip aja ya, Pak. Iya, silakan. Saya izin. Iya, jadi bisa juga langsung share screen, langsung coret-coret di laptopnya ya, pakai pen boleh juga ya. Biar apa, nggak perlu nunggu-nunggu waktu. Oke, saya izin menjelaskan ya, Pak. Untuk nomor 3 Iya, ini, soalnya itu kan X Y dx plus 1 plus X kuadrat DY sama dengan 0. Nah, kalau di sini saya pindahkan ruas terlebih dahulu, Pak, supaya terlihat lebih mudah aja sih. Nah, di sini untuk yang ruas sebelah kiri saya kumpulkan untuk variabel yang X, kemudian yang ruas sebelah kanan untuk variabel yang Y. Maka didapat untuk ruas kirinya itu integral dari X dx per 1 plus X kuadrat, terus yang kanan itu min 1 per Y dy. Nah, ini kan untuk penyelesaian integral yang kiri bisa kita misalkan yang penyebutnya ini U, kemudian DU-nya kan berarti 2X dx, atau berarti DU per 2 itu sama dengan X dx. Nah, maka jadi integral itu setengah ln U plus C, di mana U-nya itu 1 plus X kuadrat. Maka hasil integral itu setengah ln 1 plus X kuadrat plus C. Terus kemudian yang ruas kanan itu integral dari min 1 per Y, berarti min ln Y plus C. Nah, kemudian substitusi lagi ke soalnya. Berarti yang ruas sebelah kiri itu jadi, ini pakai sifat ln ya, Pak, yang angka di depan itu bisa menjadi pangkatnya. Jadi di sini jadi ln 1 plus X kuadrat pangkat setengah, terus sama dengan min ln Y plus C. Kemudian sini saya tukar lagi ln Y sama dengan min ln 1 plus X kuadrat pangkat setengah plus C. Kemudian ln-nya saya hilangkan. Maka didapat jadi
Y sama dengan C dikali 1 plus X kuadrat pangkat minus setengah. Apakah sudah benar, Pak? Iya, sudah benar ya. Ya kalau kalau apa merubah-rubah bentuk itu kan memang bisa bermacam-macam ya. Jadi Ya, bisa juga kalau misalnya ini eh, coba ya bisa coret-coret. ya, terima kasih, Pak. Iya, jangan ditutup dulu saya. Udah ditutup ya. Di Boleh. share screen lagi, Pak, atau nggak usah? Iya, iya ya. Biar saya coba coret-coret dengan Oh, sip. untuk penyederhanaannya itu bisa juga dengan bentuk yang berbeda ya. Ya, ini saya coba coret-coret. Jadi dari bentuk len, nah, kenapa len y sama dengan di situ len. Nah, jadi mungkin dianya supaya nggak ada pangkat setengah, nggak ada akar itu ya. Nggak ada pangkat min setengah, ini bisa juga dikalikan dulu aja. Jadi kalau dikalikan, dan ini menjadi yang dari setengah ini. Dan ini sama dengan ini ya. Jadi menjadi len ya. Nah, kamu mutlaknya nggak usah saya tulis aja, ini aja 1 plus e kuadrat sama min ya. Min itu menjadi plus ya mungkin ya, ya dari 2 len y sama dengan c ya. C kalikan 2 kan tetap c. Nah boleh seperti ini. Nah ini kan berarti menjadi len dari 1 plus e kuadrat kali len kali y pangkat 2 ya, sama dengan c ya. Nah c-nya itu boleh ditulis len c ya. Nah baru di sini 1 plus e kuadrat kali y kuadrat sama dengan c ya. Jadi ini jadi sama kalau itu pakai pakai pangkat setengah ya. Jadi ini nggak usah pakai pangkat setengah ya. Jadi untuk penyederhanaannya ya bebas ya. Jadi kita boleh ubah sampai bentuk yang bagus gitu ya. Ya oke, mungkin cukup ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak saya izin session ya Bapak. Ya silakan. Nomor 5 sendiri soalnya dx plus 1 min x kuadrat pertamanya jadi ini sama 0. Langkah pertamanya, Suaranya kecil ya. oke. Untuk langkah pertamanya saya kali kedua sisi itu sama 1 min 1 per 1 min x kuadrat. Soalnya untuk memindahkan 1 min x kuadratnya ke dx-nya. Jadi didapat 1 per 1 min x kuadrat dx sama dengan minus kotangan y dy. Terus diintegralkan kedua sisinya. Yang sebelah kiri karena bentuknya 1 min x kuadrat saya ubah menjadi 1 min x plus 1 per x dx, dan sebelah kanannya tetap dibentuk integral dari kotangan y dy. Untuk sisi kirinya integral dari 1 per 1 min x dikali 1 plus x dx itu dirubah menjadi integral dari A per 1 min x ditambah B per 1 plus x dx. Untuk itu kita kali penyebutnya dengan 1 min x plus 1 plus x menjadi integral dari A dikali 1 plus x ditambah B dikali 1 min x per 1 min x kali 1 plus x dx. Karena di sisi atas atau sisi pembilangnya itu sama dengan 1,
Maka dari itu didapat A dikali 1 plus X ditambah B dikali 1 min X sama dengan 1. Karena di sini faktor pembuat nolnya itu 1, 1 dan juga min 1, maka dimisalkan yang pertama X-nya itu sama dengan 1 dan disubstitusi A dikali 1 plus 1 ditambah B dikali 1 min 1 sama dengan 1, maka didapat 2A plus 0 sama dengan 1, maka A-nya didapat setengah, dan yang kedua dimisalkan X-nya itu min 1, jadi A dikali 1 min 1 ditambah B dikali 1 plus 1 sama dengan 1, maka didapat 0 plus 2B itu sama dengan 1, maka B-nya didapat di setengah. Jadi integral dari 1 per 1 min X dikali 1 plus X dx itu sama dengan integral dari setengah per 1 min X ditambah setengah per 1 plus X dx. Karena sama-sama ada setengah, maka setengahnya itu dikeluarkan. Jadi setengah dikali integral dari 1 per 1 min X itu tuh minus ln dari harga mutlak 1 min X, dan integral dari 1 per 1 plus X itu adalah ln harga mutlak 1 per X. Maka dari itu karena dia tandanya min plus, maka lennya itu bisa dibentuk setengah dikali len harga mutlak 1 per plus X per 1 min X. Untuk sisi kanannya, integral dari kotangan Y dy itu adalah integral dari harga mutlak sin Y plus C. Maka dari itu didapat setengah len harga mutlak 1 per X per 1 min X itu sama dengan min len harga mutlak sin Y plus C. Dan kita pindahkan ruas ke sebelah kiri menjadi setengah ln harga mutlak 1 per X per 1 min X ditambah ln harga mutlak sin Y sama dengan C. Karena dia tandanya plus, maka bisa dikali di dalam ln-nya ini, berarti menjadi ln dari harga mutlak 1 per X per 1 min X dikali sama sin kuadrat Y sama dengan C. Apakah sudah benar, Bapak? Ya, saya rasa udah betul ya. Jadi kan tadi ada setengah itu sebenarnya kalikan 2 ya, kalikan 2 itu berarti ada 2 len sin Y, itu kan menjadi len sin kuadrat ya. Jadi kalau digabung dengan len yang di depannya karena jumlah menjadi kali ya. Jadi 1 plus X per 1 min X dikalikan sin kuadrat ya. Sin kuadrat Y ya. Ya, sudah betul. Baik, terima kasih Bapak. Izin sukses. Yang berikutnya, Saya mau Pak ya, ya. share dulu Pak. Oke, izin di sini saya pakai nomor 6, termasuk sempat saya kerjakan. Itu ada cos Y dx ditambah 1 min F pangkat negatif 1 min F pangkat min X sin Y dy dengan 0. Ini dibagi dulu. Jadi nanti hasilnya sesuai dengan PD variabel terpisah, caranya jadi 1 per 1 min F pangkat min X dx ditambah sin Y per cos Y dy sama dengan 0. Ini berarti kan nanti jadinya pengintegralan dari 1 per 1 min F pangkat 1 min F pangkat min X dx ditambah integral dari sin Y per cos Y dy sama dengan C. Nah, berarti kan ini ini saya integralkan satu-satu dari bagian sebelah kiri dulu. Yang 1 per 1 plus F pangkat min X sama ini. Berarti kan ini dikali sama F pangkat X per F pangkat X. Jadinya nanti F pangkat X per 1 plus F pangkat X. Terus U-nya itu jadi 1 plus F pangkat X. DU-nya jadi F pangkat X dx. X sebenarnya DU per F pangkat X. Nah, berarti karena dari turunannya dx itu sama DU per X. F pangkat X maksudnya. Berarti F pangkat X per U, DU per F pangkat X. Jadi integral dari 1 per U, DU sama dengan ln U.
Nah, U-nya tadi kita deklarasi bahwa misalnya 1 plus E pangkat X jadinya 1 plus E pangkat X. Nah, kita integralkan yang sebelah kanannya, yang sin Y per cos Y, dy sama dengan 0. Kita misalin aja U-nya itu cos Y, dan du-nya itu negatif sin Y dy. Berarti dy sama dengan 1, min 1 per sin Y du. Berarti disubstitusi hasilnya tadi kan berarti sin Y cos Y itu sebagai U, dy itu dirubah jadi du per minus sin Y. Karena kan tadi min 1 per sin Y lah sama aja min du per sin Y. Berarti nanti hasilnya minusnya kan akan ini ada negatif, berarti negatif dikeluarin jadi negatif integral dari 1 per U du. Berarti kan kalau integral dari 1 per U du itu kan lan U ya. Nah, tadi kan U-nya itu cos Y jadinya negatif. Nah, daripada negatif jadi negatif cos Y. Sorry, lan cos Y. Ya udah, berarti kan tadi bentuknya di awal seperti ini ya. Kita gabungkan kembali ke hasil pengintegralan dari kedua sudut, bukan kedua sudut, dua sisi kiri dan sisi kanan. Dan jadinya len 1 plus E pangkat X dikurang len cos Y sama dengan C. Gitu, Pak. Ya, oke. Sudah benar ya. Jadi ini biasanya yang sering kebingungan itu tadi yang saya tulis di depan tadi ya. Jadi integral dx dibagi 1 min E pangkat min X gitu lah ya. Jadi ada E-nya E pangkat min X ya. Nah, kalau dimisalkan langsung misalnya ini U-nya E pangkat min X atau U-nya 1 plus E pangkat X kan nggak cocok ya. Nah, ternyata kalau kita akali atau kan yang bawah E pangkat min X itu artinya kan seper E pangkat X ya. Kemudian disamakan penyebutnya ya, atau kalau yang di sini dituliskan dikalikan E pangkat X per E pangkat X ya, boleh juga ya. Jadi sama yang maksudnya. Jadi terbentuknya adalah E pangkat X per 1 plus E pangkat X dx ya integralnya. Nah, di situ kalau dimisalkan U-nya 1 plus E pangkat X itu cocok ya, karena di U-nya ada E pangkat X dx, jadi ada cocok sama ya. Jadi kalau yang tadi jadi misalkan langsung U-nya 1 plus E pangkat min X itu nggak cocok ya. Jadi setelah dikalikan E pangkat X dikalikan E pangkat X itu menjadi bisa dimisalkan ya. Ya, oke, sudah betul. Siap, terima kasih banyak, Pak. Sudah semua atau masih ada ya? Nomor satu yang mirip aja lah. Itu yang depan itu menjadi dx per 1 min 4, 4 min X kuadrat ya. Dipecah menjadi 2 min X kali 2 plus X. Ya, saya rasa udah ya, kita anggap bisa ya. Yang berikutnya yang materi kedua. Nah, ini ada beberapa bentuk yang bisa kita transformasi atau kita misalkan untuk mengarah kepada parabol terpisah ya. Jadi ada 4 macam. Ya, PD homogen, kemudian PD yang tidak homogen tapi M dan N-nya linear. Ya. Linear itu angkatnya pangkat 1 ya. Ini PD homogen ya. Jadi kita bahas kalau PD homogen itu kalau dikali X-nya diganti lambda X, Y-nya ganti lambda Y,
maka nanti bisa keluar ya lambda pangkat n f x y. Jadi lambdanya bisa bisa keluar dari fungsi f-nya. Jadi muncul f x y kali lambda pangkat n ini. Ini disebut mungkin berderajat n ya. Nah, sedangkan PD yang bentuknya mx y dx plus nx y dx sama dengan 0 itu kita sebut homogen apabila m dan n-nya itu fungsi homogen ya. Dan homogennya itu derajatnya sama. Ya, jadi kalau misalnya dua-duanya homogen tapi derajatnya berbeda itu kita sebut bukan PD homogen ya. Jadi kita khusus ke PD yang kita sebut PD homogen. Jadi memenuhi M-nya homogen, N-nya juga Pak, homogen. maaf Pak, Ya, kayaknya Bapak belum share screen deh. oh, belum ya. Ya, jadi ini PD homogen berderajat N ya. Ini kalau fungsinya homogen itu kalau X-nya diganti lambda X, Y-nya diganti lambda Y, nanti lambda pangkat N akan keluar dari fungsi X ya. Jadi bisa fxy-nya ini bisa muncul lagi ya. Jadi fxy-nya. Nah, kemudian M dan N ini bersamaan diferensial ya. Ada M x y dx plus N x y dx sama dengan 0. Ini kita sebut homogen apabila M-nya homogen berderajat N, N-nya juga homogen berderajat N. Atau M-nya homogen, N-nya homogen, dua-duanya berderajat sama. Itu kita sebut sebagai PD yang homogen. Kalau misalnya dua-duanya homogen tapi derajatnya beda, berarti bukan PD homogen. Nah, keistimewaan PD homogen adalah kalau kita lakukan transformasi, ini dulu ya, atau melihat PD homogen dulu. Jadi nomor 4, nomor 1 ini homogen enggak? Mungkin nggak sih Pak? Derajatnya derajat 4 nih. Nomor 2 homogen derajat berapa? Nomor 2 Derajat homogen, 2 Pak, ya derajat 2. Nomor 3 udah homogen. enggak homogen ya, karena enggak bisa difaktorkan lambda pangkat n-nya. Nomor 4 jadi lambda y dibagi lambda x, lambdanya kan hilang ya, kembali ke fungsi awal. Jadi ini homogen berderajat 0. Nomor 5 homogen atau tidak? Tidak ya, jadi desain lambda x itu lambdanya nggak bisa keluar. Jadi nomor 5 tidak mungkin. Nah, di situ mungkin berderajat 3, mungkin berderajat 3. Ini tidak mungkin. Jadi itu contoh-contoh yang mungkin dan tidak mungkin. Jadi PD, kalau PD itu syaratnya ada 2 ya, 3 malah ya. Jadi M dan N-nya itu keduanya homogen dan derajatnya sama ya.
contoh nomor 3 ini yang X min 2 X min Y kuadrat ini tidak homogen ya. Jadi nomor 3 bukan PD homogen. Kalau nomor 2 ini keduanya homogen tapi derajatnya tidak sama. Jadi meskipun M-nya homogen, N-nya homogen, tapi derajatnya nggak sama. Yang satu 2, yang satu 3 ya. Jadi kalau PD homogen itu transformasi sama dengan PX, DY sama dengan PDX plus XDV ini akan membentuk PD yang homogen, PD yang variabelnya terpisah ya. Jadi variabelnya berubah menjadi V dan Y, V dan X ya, itu terpisah. Ini contoh, ini homogen derajat 3 ya. Dengan memisalkan Y sama dengan PX, DY sama dengan PDX plus XDV, kita substitusi, kemudian ini diuraikan, ini dikalikan, kemudian disederhanakan, ini DX, ini DV ya. Nah ini menjadi super X dx dikurang 3V kuadrat per 1 min 2V pangkat 3 dV sama dengan 0 ya. Jadi ini variabelnya sudah terpisah. Kemudian diintegralkan ada ln ya, belakangnya juga 0, itu menjadi ln C. Kemudian kalikan 2 boleh. Kemudian bentuk penjumlahan dari ln itu menjadi perkalian ya. Nah baru dibuat eksponen, jadi hasilnya menjadi X pangkat 3 min 2Y pangkat 3 plus sama dengan CX. Itu adalah penjelasan dari PD yang di sini merupakan PD homogen ya. Ini contoh berikutnya. Homogen derajat 1 ya. Jadi ini boleh bentuknya panjang seperti itu, tapi boleh diuraikan kemudian yang mengikuti DX ya, kumpulkan yang mengikuti DX, kemudian yang mengikuti DV. Nah, ini merupakan PD homogen berderajat 1 ya. Kemudian dimisalkan ya hasilnya itu. Ada yang bingung mungkin itu yang ada akar itu kan X kuadrat bisa difaktorkan ya. Kemudian keluar akar jadi X ya. Jadi ada X faktor X kuadrat keluar akar menjadi X. Yang berikutnya kalau bukan PD homogen tetapi M dan N-nya linear. Ini ada dua macam ya. Jadi kalau berkelipatan ya, jadi A1X plus B1Y itu berkelipatan dengan A2X plus B2Y. Misalnya yang depannya X plus Y, yang belakangnya 2X plus 2Y gitu ya. Itu berkelipatan ya. Atau bisa dirumuskan A1B2 dikurangi A2B1 itu 0. Itu artinya antara A1X plus B1Y dengan A2X plus B2Y itu berkelipatan. Maka pemisalannya lebih gampang ya. Yang tadi berkelipatan tadi dimisalkan sebagai P ya. Jadi dV sama dengan ini A1DX plus B1DY atau dituliskan DY-nya sama dengan dV dikurangi A1DX. Nah, jadi gampang kalau
Ini berkelipatan. Pemisahannya itu sederhana ya. Tapi kalau tidak berkelipatan, kita bisa lakukan dengan menyelesaikan sistem persamaan linear ini. A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0, A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Jadi dua ini kalau kita selesaikan, misalnya memperoleh X sama dengan H dan Y sama dengan K, maka kita lakukan transformasi ini Y sama dengan Y bintang plus H, DJ sama dengan D bintang, X-nya sama dengan X bintang plus K, DX sama dengan DX bintang. Ya, jadi kenapa transformasinya itu bisa menghilangkan konstantanya itu. Jadi kalau disubstitusi konstantanya bisa hilang. Kemudian itu menjadi PD homogen berderajat 1. Nah, sehingga bisa dilakukan transformasi seperti yang PD homogen tadi. Y bintang sama dengan BX bintang. Nah, itu baru menghasilkan PD yang variabelnya terpisah ya. Kemudian nanti diintegralkan di bawah penyelesaian, kembalikan jadi pengembaliannya 2 kali ya. Jadi dari bintang ini kalikan ke B dan X bintang. Nah, kemudian baru kembalikan ke X dan Y. Jadi 2 kali pengembalian ya menjadi variabel awal. Ini contohnya. Ini berkelipatan karena apa ini? X plus Y, ini 3X plus 3Y. Ini substitusi gampang ya. Tapi kalau yang ini tidak berkelipatan, jadi harus diselesaikan dulu ini untuk mencari X-nya, Y-nya, jadi ketemu X-nya 1, Y-nya 1 ya. Ya, jadi ini tadi yang tidak berkelipatan. Kalau berkelipatan gampang, tidak berkelipatan ini harus diselesaikan dulu. Kemudian transformasinya ini. Konstantanya hilang. Menjadi PD homogen. Transformasi lagi. Kita pakai bintang. Jadi kalau tadi kan transformasinya pakai bintang itu sebenarnya ini kan parabol baru gitu ya, kita anggap parabol baru. Kalau mau pakai X sama dengan V plus 1, kemudian Y-nya sama dengan W plus 1, boleh aja pakai VW gitu ya. Jadi parabelnya berubah menjadi VW. Nanti kembalikan ke variabel XY ya, terakhir ya. Jadi 2 kali transformasi, kemudian dikembalikan ke variabel semula ya. Kemudian bentuk yang ketiga yang bisa ditransformasi itu bentuk Y sama dengan Fxy
dx plus x jadi kalau ini x ini bukan x, y ya, jadi ini perkalian. Sehingga kalau misalnya x-nya kuadrat, y-nya juga kuadrat. Y pangkat 3, y-nya pangkat 3. Artinya adalah x sama dengan v. Karena apa? Karena kan ini pangkatnya sama ya. Sehingga kalau tadi dikalikan diganti dengan v kan nanti jadi lebih sederhana. Ini contohnya, ini y boleh difaktorkan menjadi 1 min xy. Nah, xy-nya diganti dengan v ya. Jadi ini contohnya dengan mensubstitusi atau dengan misalan v sama dengan xy ya. Jadi substitusi ini menjadi variabelnya terpisah. Setelah disederhanakan variabelnya terpisah. Baru diintegralkan. Kemudian kembalikan ke variabel semula. Kemudian yang terakhir itu ada juga substitusi lain ya. Jadi kalau substitusi lain ini nggak ada petunjuk khusus ya. Kita hanya mengamati bentuknya mana yang kira-kira bisa diubah ya. Kalau yang ini tadi kan jelas ya. Bentuknya, fungsinya seperti itu, kemudian dimisalkannya seperti itu. Atau transformasinya seperti itu. Tapi kalau yang ini nggak ada aturannya. Cuma ini karena kalau kita aman ini tangan kuadrat x plus y dx min 1 ya, ini kan nggak terpisah ya. Nah yang kelihatan aneh kan ini ada x plus 1 ini. Kalau x plus 1 diganti b kan menjadi tangan kuadrat b ya. Ya kemudian dy-nya apa? Dy-nya adalah db min dx. Jadi menjadi seperti ini. Nah ini ternyata terpisah variabelnya. Sehingga bisa diselesaikan ya. Ini hasilnya. Contoh berikutnya, ini juga pemisalannya yang kira-kira bisa kita misalkan adalah y min 4x ini sebagai ini. Jadi kan ini caranya coba-coba ya. Jadi nggak ada aturan khusus karena ini yang kelihatan mengganggu itu yang tengah ini. Ya kita ambil sebagai v, apakah nanti bisa menghasilkan PD yang variabel bisa? Ternyata bisa ya. Nah, jadi kenapa kita pakai y min 4x jadi v ya karena ini bentuknya kan yang membuat ini nggak bisa terpisah variabelnya kan ini ya, nggak bisa difaktorkan ya. Kemudian bentuknya kan ini pangkat 2. Kalau ini v kan menjadi v pangkat 2 ya. Nah ternyata variabelnya bisa terpisah ya, kemudian diselesaikan. Ini juga bentuk yang berbeda. Nah ini untuk bisa menyimpulkan ini transformasinya kita buat V sama dengan kuadrat di pangkat setengah itu ya dari pengamatan ya. Jadi ini ada bentuk E kuadrat Y pangkat setengah, ini E kuadrat Y pangkat setengah. Nah kalau itu kita coba ganti dengan V kan bentuknya kan lebih sederhana ya.
Nah, apakah nanti variabelnya bisa dipisahkan? Yaitu dengan dicoba, ya berarti kalau B-nya X kuadrat Y akar Y pangkat setengah, maka Y-nya sama dengan ini, DY-nya. Kemudian disubstitusi ternyata bisa ya memisahkan variabel sehingga bisa diselesaikan. Nah, ini untuk latihan coba dicoba. Ini yang pertama ini mungkin ya derajat 3, yang kedua linear kelipatan, yang ketiga ini linear tidak kelipatan. Ya, jangan boleh dicoba ya. Jadi yang nomor 2 kelipatan, nomor 3 tidak kelipatan. Jadi pemisalannya kalau ini Y sama dengan Vx. Oh ya, untuk yang PD homogen itu pemisalannya boleh juga dibalik ya. Kan tadi Y sama dengan Vx. Boleh juga X sama dengan V kali Y ya. Vy. X sama dengan Vy. Sama aja. Jadi tidak harus Y sama dengan Vx, tetapi bisa juga X sama dengan Vy. Jadi dibalik, ditukar aja variabelnya. Oke, boleh nanti yang mau share screen siapa? Silakan kalau ada yang mau coba ya. Jadi untuk PD tidak apa namanya bukan PD variabel terpisah, yang bisa kita transformasi ke PD variabel terpisah itu ada beberapa macam ya. Satu PD homogen ya. Kemudian yang kedua jadi yang pertama PD homogen, yang kedua PD yang tidak homogen tapi M dan N-nya linear. Itu ada dua kasus ya, yang berkelipatan dan tidak berkelipatan. Kemudian yang ketiga PD berbentuk Y sama dengan Y kali Fx YDX plus X YD sama dengan 0. Transformasinya Y sama V sama dengan X kali Y. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya, karena tadi tiga ya. Kemudian yang keempat ini bebas ya, bentuk-bentuk yang bisa ditransformasi ke PD variabel terpisah dengan pemisalan bebas ya. Pemisalannya tidak ada aturan khusus seperti yang tadi ya. Jadi tergantung pada bentuk yang aneh di dalam persamaan itu yang bisa kita ganti dengan variabel V. Sisa 3 soal silahkan coba dikerjakan. Di nomor 1 dan nomor 2 gampang, nomor 3 itu agak panjang. Karena harus mencari penyelesaian dari sistem itu, kemudian pemisalannya 2 kali.
Silakan yang mau coba kerjakan. Itu nomor satu PD derajat 3 ya, Pak? Iya, homogen derajat 3. Transformasinya ya sama aja, Y sama dengan Px. Atau kalau mau dibalik, X sama dengan PY juga boleh. Kalau nomor 2, transformasinya ya V sama dengan X plus Y. Ya. Itu kan kelipatan. Nah, kalau nomor 3 harus dicari dulu penyelesaian dari sistem persamaan linearnya, baru digunakan untuk pemisalan.
Bapak, saya izin mau share screen nomor 2 boleh? Ya, silahkan. Jadi di soal itu X plus Y plus 1 DX ditambah 2X plus 2Y plus 1 DY sama dengan 0. Nah, di sini aku substitusi V itu sama dengan X plus Y, maka dV-nya itu sama dengan DX plus DY, dan DY-nya itu sama dV min DX. Terus masuk ke soal V plus 1 DX sama dengan 2V plus 1 dikali dV min dx sama dengan 0. Lalu V plus 1 dx sama dengan ditambah 2V plus 1 dV dikurangin 2V plus 1 dx sama dengan 0. Lalu hasil perhitungannya jadi V plus 1 minus 2V minus 1 dx ditambah 2V plus 1 dV sama dengan 0. Min V dx sama ditambah 2V plus 1 dV sama dengan 0. Lalu di sini didapat dx sama dengan 2V plus 1 per V dV. Lalu 2V per V itu jadi 2, maka dx sama dengan 2 plus 1 per V dV. Lalu diintegralkan, jadi integral dx sama dengan integral 2 plus 1 per V dV. X plus C sama dengan 2V plus ln V. Lalu aku pindah ruasnya, tukar, jadi 2 dikali X plus Y tambah ln X plus Y sama dengan X plus C, didapat 2X plus 2Y ditambah ln X plus Y sama dengan X plus C. Hasil akhirnya X-nya dipindah jadi X plus 2Y plus ln X plus Y sama dengan C. Gitu, Bapak. Ya, oke. Izin stop share ya, Pak. Iya. Tadi yang paling belakang, paling bawah tadi, duanya hilang ya kayaknya. Coba share lagi tadi. Yang tadi kayaknya di paling belakang itu duanya hilang ya. Duanya, Bukan hilang, Pak. Jadi X yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Jadi 2X dikurangin X, sisanya X. hmm. Ya, oke, mungkin yang satunya karena panjang ya, itu aja nanti di posting aja hasilnya ke forum ya. Kemudian untuk tugasnya juga nanti dikerjakan. Cuma deadline-nya belum saya setting ya, deadline untuk tugas-tugas. Ya, nanti aja. Yang penting dikerjakan, kemudian disimpan aja dulu di drive. Nanti postingnya nanti kalau udah saya setting untuk tugas-tugasnya ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk pertemuan kedua ini? Jadi untuk minggu ini kita sudah ini ya, sudah sebelum libur Lebaran kan udah habis ya, tinggal nanti lanjut lagi setelah libur Lebaran ya, pertemuan ketiganya ya. Nanti sudah bisa luring ya kalau setelah Lebaran. Tapi jadwalnya jadi berubah ya. Kalau yang tidak, kalau setelah Lebaran mulainya jam berapa jadinya? Sama tetap jam 10. Jam 10.15 kalau tidak salah. Iya, 15 menit ya. Karena ya kalau yang pagi yang 3 SKS mulainya jam
jam 7.45 ya. Tapi selesainya jam 12.45 jadinya ya. Jadi mulainya mundur seperempat jam, selesainya juga mundur seperempat jam. Oke, kita tutup ya untuk hari ini. Masih ada pertanyaan mungkin? Jam 11.41 ya. Oke, kita tutup ya untuk kuliah kedua ini. Jadi sudah dari PD variabel terpisah, kemudian yang variabelnya tidak terpisah diubah ke variabel terpisah. Kemudian minggu depan ke PD eksak, minggu depannya yang tidak eksak yang bisa diubah ke PD eksak atau menjadi faktor integrasi. Kemudian berikutnya PD linier, kemudian minggu berikutnya yang tidak linier tapi diubah menjadi PD linier ya. Jadi pertemuan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu selesai ya, PD tingkat 1 pangkat 1. Kemudian pertemuan ke-7 yang PD tingkat 1 pangkat tinggi ya, yaitu materi sampai ke UTS ya. Oke, dari itu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Bapak. Ya.